Bayangkan sebuah panggung besar, sebuah arena di mana keputusan penting akan dibuat. Bukan sekadar panggung biasa, melainkan sebuah tempat di mana nasib banyak orang dipertaruhkan. Tempat ini adalah representasi dari kompleksitas yang kita hadapi dalam dunia agroindustri. Bukan untuk politisi yang berpidato, atau selebriti yang mencari perhatian, tapi untuk para pemangku kepentingan pabrik gula tua yang kini berada di persimpangan jalan. Sebuah persimpangan yang menentukan arah masa depan mereka. Di satu sisi, modernisasi mesin menjanjikan efisiensi produksi yang lebih tinggi, efisiensi dan kualitas ekspor yang mampu bersaing di pasar global. Peningkatan kualitas ini akan membuka peluang baru dan meningkatkan daya saing produk. Di sisi lain, para petani tebu khawatir akan nasib varietas lokal yang telah mereka tanam secara turun-temurun, dan para ahli lingkungan cemas soal potensi limbah baru yang mungkin dihasilkan oleh teknologi modern. Mereka khawatir akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem sekitar. Ini bukan sekadar soal untung rugi dalam laporan keuangan, tapi menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar, kelestarian lingkungan hidup, dan masa depan komoditas tebu itu sendiri. Ini adalah tentang menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Para direksi dengan target keuntungan, para manajer yang berorientasi pada efisiensi, para ahli pertanian dengan pengetahuan mendalam tentang tanaman, aktivis lingkungan yang menyuarakan kepedulian, dan para petani yang menggantungkan hidup pada lahan mereka, duduk bersama, membawa perspektif yang berbeda-beda. Semuanya penting untuk dipertimbangkan, tapi seringkali sulit diterjemahkan ke dalam angka-angka yang mudah dibandingkan. Bagaimana kita mengukur nilai sebuah tradisi atau dampak sebuah kebijakan terhadap lingkungan? Diskusi seringkali menemui jalan buntu, karena perbedaan kepentingan dan cara pandang yang sulit disatukan. Seringkali suara terkuat yang menang, bukan keputusan yang benar-benar terbaik untuk semua pihak. Keputusan yang diambil mungkin hanya menguntungkan sebagian kecil orang. Padahal agroindustri membutuhkan keputusan yang bijak dan berjangka panjang, yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, bukan sekadar kompromi sesaat yang hanya menunda masalah di masa depan. Kita perlu solusi yang berkelanjutan. Dilema kompleks seperti ini terjadi dalam ribuan keputusan agroindustri setiap hari, di seluruh dunia. Maka, kita membutuhkan sebuah metode yang bisa merangkum semua suara yang berbeda, yang dapat menjembatani perbedaan kepentingan, baik angka-angka kuantitatif yang terukur maupun pendapat kualitatif yang subjektif. Inilah awal perjalanan kita untuk memahami Non-Numeric Multi-Expert Multi-Criteria Decision Making, atau MEMCDM. Sebuah pendekatan yang inovatif dan relevan. Sebuah metode yang dirancang untuk memastikan setiap suara didengar, setiap pertimbangan dihargai, dan setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Mari kita uraikan istilah ini satu persatu agar lebih mudah dipahami. Kita akan membeda setiap komponennya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan non-numeric MEMCDM. Multi-criteria decision making, artinya membuat keputusan dengan banyak pertimbangan. Ini bukan hanya tentang satu faktor, melainkan serangkaian kriteria yang perlu dievaluasi secara bersamaan. Proses ini memungkinkan kita untuk melihat gambaran yang lebih lengkap sebelum mengambil keputusan. Ambil contoh sederhana, seperti memilih ponsel bukan hanya dari harga, yang seringkali menjadi pertimbangan utama bagi banyak orang. Tapi juga kualitas kamera untuk mengabadikan momen penting, daya tahan baterai agar tidak kehabisan daya di tengah hari, dan desain yang sesuai dengan gaya pribadi Anda. Semua faktor ini berkontribusi pada keputusan akhir. Di agroindustri, proses pengambilan keputusan menjadi jauh lebih kompleks. Memilih varietas padi juga mempertimbangkan produktivitas hasil panen per hektar, tingkat ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman, dan efisiensi kebutuhan air untuk memastikan keberlanjutan pertanian. Tambahkan multi-expert, yang berarti keputusan tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang, melainkan diambil bersama para ahli dari berbagai bidang keahlian, bukan hanya satu orang saja yang memiliki otoritas. MEMCDM mengintegrasikan masukan dari banyak pakar dengan latar belakang yang berbeda untuk menghasilkan keputusan yang lebih solid, komprehensif, dan dapat diandalkan. Ini memastikan bahwa semua aspek relevan telah dipertimbangkan dengan cermat. Non-numeric adalah kuncinya, yang mengindikasikan bahwa penilaian yang diberikan oleh para ahli seringkali dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi kualitatif,
bukan hanya angka-angka yang kaku. Misal, seorang ahli mungkin mengatakan, lokasi A sangat baik karena aksesibilitasnya yang tinggi. Atau ahli lain berpendapat, penerimaan masyarakat terhadap proyek ini sangat tinggi, yang akan mempermudah implementasinya. Metode ini dirancang untuk mengolah data kualitatif yang kaya akan informasi, tanpa harus memaksanya untuk diubah menjadi angka-angka yang mungkin kehilangan makna aslinya. Non-numeric (MEMCDM) adalah pendekatan terstruktur dan sistematis untuk memecahkan masalah keputusan yang kompleks, melibatkan kolaborasi dari banyak ahli dengan berbagai perspektif, mempertimbangkan banyak kriteria yang relevan, dan memanfaatkan masukan kualitatif yang berharga. Ia menjembatani kesenjangan antara data kuantitatif yang terukur dan kearifan manusia yang subjektif. Karena tidak semua hal yang penting dalam pengambilan keputusan dapat diukur secara numerik, tapi semua faktor tersebut tetap harus dipertimbangkan secara holistik. Singkatnya, inilah alat yang ampuh untuk menerjemahkan kebijaksanaan kolektif dari para ahli menjadi keputusan strategis yang cerdas dan efektif. Di era big data, angka memang memikat, tapi konteks dan realitas lapangan sering tak terwakili. Keputusan agroindustri butuh lebih dari sekadar data, butuh intuisi dan pengalaman ahli. Seorang agronom tak hanya melihat curah hujan, tapi juga pola awan dan siklus hama yang tak tercatat. Ahli sosial bisa menemukan potensi konflik yang tak terlihat di data statistik. Pendapat kualitatif melindungi dari risiko besar yang tak terdeteksi angka. MEMCDM memberi ruang dialog setara antar ahli, merangkai semua kepingan kebenaran jadi gambaran utuh. Proses non-numeric MEMCDM bisa dipecah jadi langkah-langkah sederhana. Pertama, definisikan masalah dan tujuan dengan jelas. Kedua, identifikasi para ahli dan kriteria penilaian dari berbagai disiplin. Ketiga, kumpulkan penilaian kualitatif menggunakan skala linguistik yang disepakati. Setiap ahli menilai alternatif berdasarkan kriteria dengan kata-kata seperti baik atau cukup. Semua penilaian dikumpulkan dalam matriks. Terakhir, agregasi dan perangkingan penilaian linguistik dikonversi secara matematis, lalu digabungkan untuk menentukan pilihan terbaik. Hasilnya, keputusan akhir berbasis analisis komprehensif dan transparan. Contoh nyata, perusahaan kopi ingin membangun pabrik baru, memilih antara Gayo, Ijen, dan Toraja. Tim ahli dibentuk, agronom, insinyur, ekonom, dan antropolog. Mereka tetapkan 5 kriteria utama, kualitas pasokan, infrastruktur, tenaga kerja, kemitraan petani, dan dampak lingkungan. Setiap ahli memberi penilaian kualitatif untuk tiap lokasi. Penilaian dimasukkan ke sistem, lalu diolah dengan metode seperti AHP atau Topsis untuk data kualitatif. Bobot kriteria disesuaikan, hasilnya keluar. Toraja muncul sebagai pilihan optimal, keseimbangan kualitas, kemitraan dan kriteria lain. Keputusan ini tak mungkin tercapai jika hanya melihat satu aspek. Metode ini mudah diakses siapa saja, terutama mahasiswa dan dosen. Mulailah dari studi kasus kecil di sekitar Anda. Misal memilih metode kompos terbaik, kolaborasi lintas jurusan memperkaya analisis, ajak teman dari ekonomi, sosiologi, biologi. Diskusikan kriteria dan skala linguistik bersama. Manfaatkan teknologi banyak perangkat lunak atau template Excel yang bisa membantu. Fokus pada proses awal definisi masalah, pemilihan ahli dan kriteria. Jangan takut pada subjektivitas. MEMCDM justru mengelolanya secara sistematis. Subjektivitas ahli adalah data berharga jika didokumentasikan dan digabungkan logis. Publikasikan hasil dan proses Anda secara transparan. Inilah esensi kerja ilmiah yang bertanggung jawab. Tentu ada tantangan dalam penerapan MEMCDM. Pertama, menemukan ahli yang tepat dan mau terlibat tidak mudah, perlu fasilitator andal. Kedua, merumuskan kriteria dan skala linguistik rawan perdebatan, perlu kalibrasi awal. Ketiga, memilih metode agregasi yang sesuai bisa membingungkan bagi pemula. Konsultasi dengan praktisi berpengalaman sangat membantu. Terakhir, waspadai potensi bias dari fasilitator atau pengambil keputusan. Proses harus transparan dan terdokumentasi agar hasilnya sahih. Integritas dan dokumentasi adalah benteng utama kualitas keputusan. Keunggulan utama MEMCDM adalah menghasilkan keputusan holistik dan komprehensif. Melibatkan banyak pakar, memaksa kita melihat masalah dari berbagai sisi, profit, planet, people. Proses partisipatif meningkatkan legitimasi dan akseptabilitas keputusan. Stakeholder merasa didengar, sehingga implementasi lebih lancar. MEMCDM juga unggul dalam mengelola ketidakpastian dan data kualitatif. Ia memasukkan intuisi dan pengalaman praktisi ke dalam model keputusan.
Proses ini mendorong pembelajaran organisasi dan dialog lintas disiplin. Hasilnya, budaya pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dari dilema pabrik gula, sebuah contoh kompleksitas dalam dunia agroindustri, kita belajar keputusan agroindustri tidak bisa dianggap enteng. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang luas, terlalu penting untuk sekadar angka. Keputusan ini menyangkut kehidupan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan ekonomi. Non-numeric MEMCDM adalah alat, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, bukan solusi instan. Ia membutuhkan pemikiran mendalam dan kolaborasi. Manfaatnya tergantung cara kita menggunakannya. Dengan pemahaman yang baik, alat ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ia memberi ruang bagi semua suara, memastikan bahwa tidak ada perspektif yang terlewatkan. Petani, sebagai pelaku utama di lapangan, aktivis yang menjaga kelestarian alam, ekonom yang menganalisis dampak finansial, insinyur yang merancang solusi teknis. Bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin berkontribusi pada masa depan agroindustri, ini undangan berpikir komprehensif dan kolaboratif. Mari kita satukan kekuatan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Mulailah dari hal kecil, dari masalah yang paling dekat dengan kita, terapkan dalam studi kasus, analisis situasi nyata untuk memahami kompleksitasnya, dan kembangkan untuk tantangan lebih besar. Jangan takut untuk berinovasi dan mencari solusi baru. Membangun agroindustri berkelanjutan, sebuah visi untuk masa depan, butuh kebijaksanaan kolektif, bukan satu kepala saja. Kita perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Kebijaksanaan lahir dari dialog, dari percakapan yang jujur dan terbuka, dan perpaduan perspektif. Dengan mendengarkan satu sama lain, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik. MEMCDM merangkai kepingan kebijaksanaan itu, menjadi panduan untuk mengambil langkah yang tepat, demi masa depan pangan Indonesia. Masa depan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Mari gunakan metode ini sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, untuk keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan. Bersama, kita bisa mewujudkan perubahan positif.